Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Lianor Hamidah dari Pokosko KKN 57 IAIN Kudus. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang macam-macam Asmaul Husna. Oke, siapa yang tahu macam-macam dari Asmaul Husna? Ya, tidak asing lagi ya kalau kita mendengar kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami. Nah, kali ini nanti saya akan membahas tentang macam-macam Asmaul Husna. Oke. Nah, yang pertama yaitu Ar-Rahman, yang artinya dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 57 kali. Semuanya merujuk pada sifat Allah yang artinya menyayangi atau mengasihi. Nah, jadi arti dari Ar-Rahman ini adalah menyayangi. Nah, kemudian arti dari Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini artinya yang maha penyayang. Jadi Allah itu mempunyai, yaitu zat yang memberikan nikmat pada makhluknya dengan nikmat-nikmat yang lembut. Jadi Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahim yang artinya maha penyayang. Kemudian As-Sami. Nah, As-Sami ini adalah artinya Allah itu maha mendengar. Jadi nanti saya akan menerangkan tentang sifat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami. Nah, dari sifat-sifat Asmaul Husna tersebut nanti kita akan membahasnya dengan cara kita meneladani salah satu nabi yang mempunyai keistimewaan. Kira-kira ada yang tahu siapa salah satu nabi yang mempunyai keistimewaan bisa berbicara dengan hewan? Iya, betul, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar gak cerita dari Nabi Sulaiman dengan tentara semut? Nah, nanti akan ada sebuah cerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tentara semut yang nanti ada kaitannya dengan sifat Allah yang disebutkan, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga As-Sami. Silahkan mari kita tonton bersama cerita kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan dengan tentara semut. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tentara semut. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang raja Israel, putra Nabi Daud. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Sejak kecil ia telah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman pikirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam cukup umur dan ayahandanya wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat menjadi raja Israel di kerajaan Israel. Ia berkuasa tak hanya atas manusia, namun juga atas binatang dan makhluk lainnya, seperti jin dan sejenisnya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam beserta tentaranya pergi untuk berperang. Di tengah perjalanan di dalam hutan, Nabi Sulaiman mendapatkan seekor semut beserta rombongannya. Kemudian semut itu berkata kepada rombongannya, "Wahai semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Nabi Sulaiman pun mendengarnya. Kemudian beliau pun tersenyum. Kemudian beliau memerintahkan tentaranya berhenti sejenak mempersilakan semut-semut masuk ke dalam sarangnya. "Wahai tentaraku, kalian berhentilah sejenak agar semut-semut dan kawan-kawannya bisa masuk ke dalam sarangnya." Pada waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada seekor semut, "Wahai semut, berapa banyak rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan selama setahun?" Kemudian semut menjawab, "Sebesar biji gandum, wahai raja." Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memahami bahasa binatang. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memberi semut itu sebiji gandum. Dipeliharalah semut itu ke dalam sebuah botol. Setelah 1 tahun, Nabi Sulaiman alaihissalam membuka botol tersebut. Kemudian beliau melihat semut. Ternyata semut hanya makan sebagian biji gandum itu.
Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada si semut, "Wahai semut, mengapa engkau tidak habiskan?" tanya Sulaiman. Kemudian semut pun berkata, "Dahulu aku berserah diri kepada Allah. Aku berharap Allah tidak melupakanku. Ketika aku berserah diri kepadamu, aku tidak yakin apakah engkau ingat kepadaku. Pada tahun berikutnya dan memberiku sebiji gandum lagi. Aku sisakan sebagian untuk bekal tahun berikutnya." Subhanallah ya, hati si semut mempunyai pemikiran yang seperti itu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam sangat penyayang dan pengasih. Bagaimanapun baiknya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau tetap manusia biasa. Beliau mempunyai kelemahan dan hal yang diketahui oleh semut. Semut tidak begitu percaya kepada janji Nabi Sulaiman alaihissalam, karena berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Iya, alhamdulillah ya kita sudah mendengarkan cerita tersebut. Jadi teman-teman bisa mengetahui dari cerita tersebut, kita bisa mengaitkan yang Asmaul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami. Ar-Rahman, Ar-Rahim artinya pengasih dan penyayang. Kemudian As-Sami yang maha mendengar. Jadi kita itu tidak boleh berserah diri atau bergantung diri kepada manusia. Kita hanya boleh berserah diri dan bergantung diri kepada Allah. Tidak boleh mengandalkan manusia ya, seperti semut tadi. Meskipun beliau itu dikasih sebiji jagung oleh Nabi Sulaiman, tapi dia tidak langsung menghabiskan. Karena apa? Karena si semut itu tidak percaya sama manusia. Dia hanya percaya kepada Allah atas semua rezeki yang telah diberikan. Nah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dan video tadi bermanfaat bagi kita semua. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Make a cup of coffee.